Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang bagi kita semua. Pada siang hari ini saya akan sharing akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Di sini yang berjudul taat dan kasih. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam nas ini saya memberi judul tema yaitu kepatuhan anak terhadap orang tua. Kepatuhan berarti patuh ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan itu bersifat patuh, tunduk pada ajaran dan aturan. Kita tahu ya bahwa dalam setiap keluarga itu pasti ada ajaran dan aturan setiap keluarga ya. Tetapi pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan, pasti kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, pasti kita harus melakukannya. Dan juga kita terhadap orang tua kita harus seperti itu Bapak, teman-teman. Karena dalam ayat pertama ini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi di sini dikatakan kita harus taat terhadap orang tua kita, karena setiap ajaran, aturan yang diberikan orang tua kita harus taat. Dalam hal ini saya memberikan pokok besar yang pertama yang ialah menaati orang tua. Menaati orang tua berarti kita harus taat apa yang dikatakan orang tua kita harus melakukan apa yang disuruh, kita harus lakukan tanpa harus membangkang. Karena dalam hal ini dikatakan kita harus taat terhadap orang tua, karena haruslah demikian. Kita taat kepada orang tua karena mereka sudah membesarkan kita dari waktu kita kecil sampai hingga dewasa. Kita dibesarkan, diajarin, diberi makan. Jadi sebagai pembalasan terhadap orang tua kita harus taat. Apa yang dikatakan orang tua kita harus melakukan. Jangan pernah kita membangkang orang tua kita. Karena dalam ayat ini dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kita harus menaati apa yang orang tua katakan, apa yang orang tua katakan terhadap kita, apa yang orang tua suruh terhadap kita harus taat. Karena haruslah demikian. Kita harus menaati, karena mereka sudah membesarkan kita, memberi kita makan minum, dan juga menyekolahkan kita. Apa yang kita perlu, mereka sediakan bagi kita. Maka hal itu kita harus taat. Dalam Kejadian 18 ayat 19 dikatakan dalam kita membaca di sini dikatakan, saya akan bacakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab ini dikatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunan supaya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat ini dikatakan sebab Tuhan sudah mengajarkan kita supaya kita hidup di dalam Tuhan, dan kita harus menuruti. Karena orang tua kita harus menuruti apa kata orang tua kita, karena Tuhan telah memilih
ayat kedua dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dalam ayat ini dikatakan, hormatilah orang tuamu. Kita sebagai anak-anak, kita harus hormat, tunduk. Setiap apa yang diperintahkan orang tua kita harus menghormati. Ketika orang tua kita berbicara, kita harus menghormati apa yang mereka katakan. Dan ketika orang tua kita sedang berbicara, kita menjawab-jawab ya, itu salah. Jadi kita harus hormat terhadap orang tua kita. Apa yang mereka katakan terhadap kita harus menghormati. Kita harus dengar dengan baik, kita lakukan dengan baik. Karena dalam ayat ini dikatakan, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah. Dan juga kita harus menghormati orang tua kita, karena ini perintah dari Allah supaya kita hormat terhadap orang tua kita. Dan juga di sini dikatakan seperti yang nyata dari janji ini. Dalam ayat ketiga dikatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita tahu di sini dikatakan supaya kamu berbahagia. Jika kita hormat, tunduk terhadap orang tua kita mau menaati apa yang orang tua ajarkan, kita akan berbahagia. Ini janji Allah terhadap anak-anaknya, terhadap kita semua. Maka kita harus menghormati, menaati apa kata orang tua kita, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Kita pasti mau ya semua, kita mau panjang umur di bumi ini. Maka dari itu kita harus hormat, menaati apa kata orang tua, ajaran orang tua. Saya setelah beberapa tahun di Bekasi ya, saya sudah melihat zaman sekarang ini, di zaman milenial ini, banyak sekarang anak-anak yang tidak taat terhadap orang tua. Karena apa? Karena dari kecil tidak diajarkan, tidak dibiasakan orang tua. Saya sudah melihat dari hal-hal kecil saja ya. Ketika waktu kecil, orang tua tidak memaksakan anak-anak untuk ketika mencuci piring, menyapu. Orang tua tidak mengajarkan, tidak membiasakan terhadap anak-anak, sehingga besar mereka tidak mau tahu tentang pekerjaan rumah, mau rumahnya berantakan, mereka tidak peduli karena dari kecil tidak dibiasakan. Ketika orang tuanya menyuruh, tidak mau, malah membangkang. Itu adalah suatu jadi walaupun orang tua kita tidak mengajarkan kita dari kecil, tapi kebenaran firman Tuhan ini mengatakan supaya kita taat dan hormat terhadap orang tua kita. Yang ketiga ya, bimbingan orang tua terhadap orang tua dalam Tuhan. Dalam ayat keempat ini dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkit amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Jadi sebagai orang tua kita harus menasihati anak-anak dengan lembut, dengan kasih sayang. Jangan pernah kita membentak-bentak anak-anak seperti sekarang ya, yang sudah remaja. Jadi itu tidak layak lagi untuk dimarah-marahi, dibentak-bentak. Tetapi marilah, dalam ayat kita ini dikatakan marilah, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita dalam ayat Alkitab ini dikatakan dididik di dalam ajaran dan kasih Tuhan. Memiliki kasih harus diajari dengan kasih, dengan kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari kebenaran firman Tuhan ini, dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan janganlah kita belajar untuk taat, hormat, dan juga kita mau dibimbing, diajar oleh orang tua kita, dan juga kepada orang tua supaya mengajar anak-anaknya dengan kasih Kristus, sehingga ada kasih di dalamnya